Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Canang Muslim Gaul dan Bro Anang Subur SKM MH. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, mari kita lanjutkan tentang bencana alam. Di Al-Quran disebutkan bahwa banyak sekali, salah satunya adalah banjir Nabi Nuh, gempa dahsyat kaum Nabi Soleh, hujan batu panas Nabi Lut, gempa dahsyat Nabi Syu'aib, dan seterusnya banyak sekali. Itu data-data tadi di dalam Al-Quran. Sedangkan data-data di Indonesia bencana besar, ini salah satunya adalah ini. Erupsi Gunung Krakatau, gempa dan tsunami Aceh, erupsi Gunung Merapi, gempa tsunami dan likuasi Palu, Banten. Ini yang baru-baru terjadi. Bapak Ibu sekalian, bahwa pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana itulah siklus bencana. Mudah dihafalin bukan? Pra bencana, bencana, dan pasca bencana. Bro, gimana bro? Lanjutkan ya bro. Baik Cak. Jadi kita akan melihat pra bencana. Ini bahwa koordinasi, kolaborasi, integrasi program, lintas sektor, lintas unit dinas, Pemda, dan masyarakat di kabupaten kota itu nggak bisa itu diajarkan dengan teori, tapi harus dilatihkan dengan simulasi, ya. Baik, kita dalami lagi bahwa ini ada semacam rumus filosofi tentang menurunkan indeks risiko diturunkan. Rumusnya risiko sama dengan hazard dikalikan vulnerability kerentanan ini adalah usia rentan dan kapasitas ini. Hazard kadang-kadang bisa kita manage, ada yang tidak bisa di manage seperti gempa, erupsi gunung api, vulnerability. Nah ini harus kita amankan, diutamakan yang ini. Kapasitas, ya ini harus kita tingkatkan. Sebab ini pembagi, kalau ini besar, maka indeks risikonya jadi mengecil. Artinya tingkat kesakitan, tingkat kecacatan, tingkat kematian penduduk terdampak itu dapat ditekan dengan meningkatkan kapasitas. Pada awalnya kita juga melihat bahwa data hazard vulnerability kapasitas ini nanti menghasilkan peta respon dan penyusunan rencon dan seterusnya bisa simulasi. Kemarin kita sudah bahas sebentar. Ini adalah contoh peta respon tahap identifikasi hazard, kapasitas, dan vulnerability. Ini hasilnya. Ini harus benar-benar terpotret dan didokumentasikan, baik itu dokumentasi dalam bentuk apapun juga, termasuk print outnya. Tsunami misalnya, peringatan dini alarm sudah beres belum? Mengungsi ke tempat lebih tinggi, ini peringatan dini, ini harus disiapkan pengungsian di tempat tinggi. Evakuasi titik kumpul, jalur evakuasi, lalu lintas, jumlah penduduk terdampak. Jadi ini adalah termasuk vulnerability. Kendaraan transportasi, ini kapasitas. Pengungsian, tempat pengungsian sementara, pelayanan logistik, tenda, MCK, dapur umum, dan lain-lain sebagainya. Bagaimana makanan dan minuman, dan lain-lain sebagainya. Banjir bandang, sama di situ, mirip sama. Karhutla, ini yang agak ini ya. Monitor hutan gambut, alarm, tim gerak cepat pemadam. Di Kalimantan itu ada bahkan melibatkan masyarakat. Jumlah penduduk terdapat, kendaraan transportasi, rumah dan mobil oksigen. Karena memang oksigen yang sangat kurang. Bahaya ini kalau orang kurang oksigen ya. Erupsi gunung api, salah satunya adalah yang kita lihat adalah bahwa di sana di logistik ini juga harus nampak ini. Ada apa? Yaitu masker ya. Lanjut, ini juga sama, banjir, gempa, dan seterusnya. Itu juga sama, mirip. Nah, peta respon nanti dibuat menjadi dokumen rencana kontingensi simulasi, baru kita lakukan simulasi. Gitu ya bro ya, mudah-mudahan bermanfaat. Matur selangkung, matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.